Ini informasi saja, semalam saya tampil bareng dengan Kang Khalid dan PILC-nya. Dia tampil sungguh mempesona ya, sampai orang terkagum-kagum. Dia pun merasa bahwa ada masalah nih kalau dia. Nanti saya ngomong gini dituduh bukan nelayan gitu, gitu kan. Karena sampai waktu rehat pun saya bilang, bro, ente lebih cocok jadi wapres daripada si Fufu Papa, saya bilang gitu. Jauh lebih berisi. Gue lebih ridho lo jadi wapres gue daripada si bocil Fufu Papa yang gak punya adab itu. Ketawa dia. Tapi memang kemarin seperti malam ini juga Kang Holid itu dapat kesempatan pertama dan dia menguliahi begitu banyak tokoh di ruangan itu, termasuk saya lirik-lirik Karnilias pun manggut-manggut gitu loh. Luar biasa ya. Diksi-diksi dan narasi yang digunakan tuh sama sekali melampaui, maaf ya kalau saya dianggap merendahkan, tapi sama sekali bukan begitu, melampaui kemampuan nalar seorang nelayan biasa. Ya, saya nggak tahu Khalid ini kuliah di mana, belajar baca bukunya siapa, tapi buat saya dahsyat luar biasa. Oke, kembali ke tema kita, sebetulnya mirip-mirip juga ya. Kalau kemarin semalam temanya mencari dalang munculnya pagar laut misterius. Hari ini eh, siapa Arif bikin judul membongkar dalang di balik pembuatan pagar laut di Pik 2. Ini judulnya sama-sama bercanda gitu. Yang penting Karena pematerinya, Bang. iya iya iya. Memang nggak apa-apa bercanda karena ini barang yang sudah tertowel-towel, orang Jawa bilang ya, dan terang-terang dengan mengutip laki-laki beruban diambil di belakang, dan saya duga itu adalah sosok Aguan ya, lalu berdiri di sebuah tiang yang menjulang di tengah laut, lalu depannya ada pagar, dan kalimat tempo itu pagar laut di depan mata tak tampak, nah gitu kan. Jadi itu untuk menggambarkan Hmm. betapa ironis dan tragisnya para pejabat publik kita. Kemarin dengan gagah perkasa setelah berlarut-larut, sang dirjen di KKP mendatangi kemudian membentangkan poster berwarna merah disegel. Nah, kan teman kita Ustadz Ahmad Khosin itu bercanda, kalau cuma masang gitu tukang sablon juga bisa. Badung itu pengacara satu tuh, Masya Allah, siang hujan-hujan di depan kantor KKP. Pak, saya ini mau press conference tentang apa rencana audiensi dengan menteri. Makanya saya di sini. Kalau saya mancing ya saya di Ancol gitu kan. Kan itu kan ada petugas keamanan yang keberatan Hosidudin dan kawan-kawan menggunakan apa emblem atau merek tulisan Kementerian KKP di situ kan. Kalau saya Hmm. masa saya mesti bikin press conference di Ancol. Tapi luar biasa, dasar semoga itu semua menjadi ladang amal soleh di mata Allah ya. Sekaligus sebagai bukti dan saksi bahwa teman-teman berdiri di pihak yang yang benar. Eh, Hmm. hari ini seperti tadi Arif sampaikan dalam mukadimah tadi, teman-teman dari LBH Muhammadiyah dipimpin oleh Gufroni menyampaikan laporan kepada polisi setelah beberapa hari sebelumnya menyampaikan somasi. Dan saya baca beritanya memang eh, gimana ya? Gimana, Sebetulnya Bang? yang dilakukan oleh Gufroni dan kawan-kawan di lembaga Muhammadiyah itu adalah bentuk formalisasinya ya, bahwa itu harus ditempuh yang konon katanya kita negara hukum ya. Mereka membawakan bukti-bukti berupa video, foto dan sebagainya, termasuk bambu yang disebut sangat keras itu, yang ditancapkan begitu hebat, yang menurut Gufroni dalam berita itu mengatakan ini tidak mungkin jalan nelayan karena kami sendiri tidak bisa mencabutnya karena keras. Memang di hari ini juga beredar video emak-emak menggunakan perahu. Ada beberapa emak-emak mengatakan, Bapak-bapak pejabat, kalau Bapak pejabat tidak bisa mencabut, kami akan mencabut ya. Tapi ya goyang-goyang nggak bisa juga gitu ya. Emak-emak ini memang manusia tak ini tak kenal kata menyerah, dasar luar biasa. Tapi yang menarik memang gini, yang dilakukan Gufroni dan kawan-kawan ini adalah upaya rakyat menunjukkan perlawanan sambil tetap berusaha mematuhi koridor hukum, ya, karena koridor hukum Hmm. seperti itu. Mendatangi polisi Polres Serang menyampaikan Polres Serang, Tangerang, Polres Serang di beritanya ya. Hari Sebentar, ini ke sebentar. Mabes, Bang, hari ini. Oh, Mabes malahan ya. Iya, ke Mabes hari ini. Oh iya, Baris Krim, ke Baris Krim. Oke, kata gue di Baris Krim Hmm. ya, betul berita Baris Krim. Tapi memang kita juga bukannya
nggak ingin realize ya, menyadari fakta-fakta bahwa selama ini polisi memang untuk kasus-kasus seperti ini nyaris tidak bisa diharapkan. Nyaris tidak bisa diharapkan. Hmm. Apalagi selama Kapolrinya namanya Sigit Listo Prabowo, sudahlah. Itu nyaris seperti berharap tiba-tiba kita nonton adegan ada cacing tanah sedang keramas rambutnya gitu ya. Harus nggak mungkin lah itu ya. Karena ternyata saya kemarin mendapat bocoran dari seorang tokoh, kenapa Prabowo tidak kunjung mencopot Sigit, karena Prabowo pun Hmm. merasa Sigit punya andil dalam pemenangan Pilpres yang lalu. Dan ini Hmm. mengkonfirmasi banyak temuan termasuk majalah Tempo segala macam bahwa, mohon maaf istilah mereka parcok itu punya peran yang luar biasa dahsyat dalam pemenangan Pilpres dan pilkada-pilkada. Dan itu semua dikomandoi langsung oleh Sigit Wisto Prabowo. Itu Hmm. sebabnya kalau kita lihat kinerja polisi semakin kemarin semakin hancur oleh hal-hal yang memang substansial ya, maling segala macam, tapi hal-hal yang remeh-temeh, ada mukul orang, nendang orang ya, kemarin videonya viral juga kakek-kakek ditendang, gak ada senggolan dan sebagainya. Karena memang Kapolrinya nggak sempat ngurus gituan, dia sibuk mengamankan posisinya, apalagi dia menjabat udah lama dan sudah harusnya harus diganti. Nah, Sigit sibuk bermanuver mengamankan posisinya sehingga mengabaikan tugas-tugas dia membina dan menjaga institusinya gitu. Kembali ke soal tadi, jadi apa yang dilakukan oleh Gufron itu memang sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Cuman eh, dari awal saya ingin mengingatkan kita semua bahwa please jangan terlalu berharap, jangan terlalu berharap, tapi itu tetap harus kita lakukan. Ya. Kemudian kita juga baca berita hari ini, sang Dirjen KKP ini menurut saya, mohon maaf ya, menyedihkan gitu loh. Ada berita, masyarakat berencana cabut pagar laut 30 kilometer di perairan Tangerang. Ini reaksi Dirjen KKP. Mencabut 30 kilometer loh masyarakat loh ya. Tadi Hmm. Gufron udah begitu, Mak ngomong begitu. Masyarakat pesisir Kabupaten Tangerang dikabarkan akan mencabut pagar laut sepanjang 30 kilometer pada awal pekan depan. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan, Pung Nugroho Saksono menyambut baik rencana masyarakat tersebut. Kalau memang ada informasi tersebut, ya itu sangat bagus dan kami sangat berterima kasih. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sepertinya orang yang sedang kalut, sedang bingung, tiba-tiba dikasih jalan keluar. Ini loh Pak, pintu keluarnya. Aduh, alhamdulillah gitu ya. Anda bisa bayangkan seperti tadi Arief katakan, Prabowo melalui sekjennya yang Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan sudah setuju pagar laut itu dicabut. Tapi hingga ini hari ketiga kita tidak mendengar satupun pagar laut yang dicabut oleh Sakti Wahyu Trenggono, ya Menteri KKP. Dan kemarin teman kita Ahmad Kausinuddin di depan kantornya mengatakan jangan sampai Sakti Wahyu Trenggono kehilangan kesaktiannya saat berhadapan dengan Aguan. Ah itu dasar itu, AK itu dasar emang. Saya kutip juga itu kalimat itu bagus sekali saatnya. Dan memang nggak ada kesaktian gitu loh. Wahyu Sakti Trenggono ini kan gini, dalam salah satu podcast video saya mengatakan begitu Prabowo memerintahkan, Menteri KKP Trenggono bingung. Apakah akan melaksanakan perintah Prabowo atau tetap patuh pada Jokowi? Hmm. Wahyu Sakti Trenggono ini kan satu dari 17 menterinya ex-Jokowi, ex-menteri Hmm. Jokowi kan. Dan itu adalah memang titip-titipan dari Jokowi untuk mengamankan dia dan posisi anak keluarganya dan sebagainya. Nah, Prabowo yang merasa berhutang budi banyak sekali pada Jokowi dalam memenangkan Pilpresnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu dikatakan langsung oleh Prabowo di sebuah kesempatan publik ketika dia memberi sambutan, kalau nggak salah di acara Golkar, kalau nggak salah atau apa, dia mengatakan ini saya tahu siapa-siapa dulu yang melawan saya. Saudara Trenggono Hmm. kan dulu jadi kepala pasukan yang melawan saya kan gitu waktu di kubu sebelah sana gitu. Nah ini kan sebetulnya Prabowo juga menyadari bahwa menterinya tidak punya loyalitas kepada dia. Prabowo juga menyadari bahwa menterinya masih bekerja untuk memenuhi keinginan dan ambisi-ambisi politiknya Joko Widodo. Cuma lagi-lagi makanya kita jadi rakyat itu gemes sekali. Nah kembali ke soal tadi, Dirjennya menyatakan kami sangat bergembira, kami sangat berterima kasih. Itu kan ucapan yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Betul. Ada ada kesan dari kalimat seperti itu bahwa ya udah lu cabut aja, gua berarti udah bebas kewajiban mencabut gua. Kan begitu. Padahal kalau kita lihat videonya, seperti diungkap oleh Rahma Sarita di salah satu podcastnya, misalnya kita juga bisa lihat di tempat-tempat lain,
Itu ada eskavator yang didatangkan dari darat ke lautan itu untuk apa namanya, menekan bambu. Itu sebabnya tadi kata Gufron itu tidak bisa dicabut oleh nelayan. Nelayan kan mencabutnya cuma lewat perahu, gimana caranya? Berarti itu sementara itu dengan kekuatan eskavator yang harga sewanya 170.000 per jam. Per jam, Sampai di ya. sini juga kan menjadi ucapan siapa ya, Tasrin ya. Kalau di sini si Gufron ini menyebut ada 9 nama, termasuk Tasrin, Mehmet, Gojali, Ali, siapa namanya tadi? Ali Hanafi, Lijaya, Aguan, Sandi, segala macam itu. Nah itu kan mustahil bahwa pekerjaan itu dilakukan oleh nelayan, dibiayai oleh nelayan secara swadaya, itu mustahil. Mustahil. Anak saya udah ngitung kok ya, dia anak teknik sipil, dia hitung dengan gini, Nah, dengan rumusnya, diunjukin tuh di handphonenya. Ini gini, 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 gini. Ini harganya 30 miliar lebih. 30 miliar lebih. Bagaimana ada nelayan patungan ngumpulin 30 miliar lebih selama 7 bulan, 8 bulan untuk menyusahkan hidupnya mencari ikan di laut gitu loh. Kemarin itu kan Khalid itu kan dengan sangat bagus menelanjangi kalimat-kalimatnya si Tasrin itu yang katanya untuk budidaya eh, kerang dan sebagainya menambah penghasilan. Kata dia, itu tidak seperti itu harusnya kalau mau budidaya kerang dan sebagainya karena dia pelaku kata lapangan kan. Dan qadarullah Arif ya teman-teman sekalian atas izin Allah juga manusia satu ini akhirnya mengaku bahwa dia bukan nelayan. Dia dari mulutnya sendiri keluar ucapan saya adalah staf di desa atau desa Kohot. Memang saya ditugasi membina nelayan-nelayan. Dikejar sama Khalid. Jadi Bapak bukan nelayan? Bukan. Tidak pernah melaut? Tidak. Tapi saya dengan dapat informasi. Ya kan beda banget dan pasti beda banget. Jadi ini sekali lagi Allah juga membuka bahwa Aguan memainkan semua orang yang bisa dimainkan untuk memenuhi ambisinya. Dan mengerikan sebagai pembuka kemarin, Kang Khalid juga mengatakan, saya mendengar BPN sudah menerbitkan 300 sertifikat hak milik di atas laut itu. Sertifikat di atas laut itu. Nanti diskenariokan katanya, pagar-pagar laut itu dicurigai adalah pengkaplingan laut yang nanti diskenariokan seolah laut itu dulu daratan. Tapi karena abrasi, maka akan dilakukan restorasi, bukan reklamasi. Nah, di atas tanah restorasi itulah akan ada sertifikat-sertifikatnya. Jadi ini luar biasa. Dia tidak puas menguasai daratan kita, juga akan mengokupasi lautan kita. Tapi lagi-lagi saya kira Allah memberikan salah satu bukti kekuasaannya, dia bongkar semua. Nah, kembali ke soal dalang ini, dalangnya nggak siapa-siapa di jalan. Ujung-ujungnya Aguan. Di Aguan ada Ali Hanafi. Ali Hanafi ada Gojali alias Engcun. Engcun memerintahkan Mehmet warga desa Limo yang konon sekarang katanya kabur ke Subang. Ya, ini kan barang gampang semua. Kalau polisi mau mengusut, saya bilang semalam, saya tunjuk si Tasrin itu duduknya depan saya. Coba panggil dia, periksa dia. Nggak perlu digebukin, saya bilang begitu. Kalau polisi kan punya biasaan kan, menggebukin orang kan. Nggak perlu digebukin, tanya, kamu bener nelayan? Kamu bener ngumpulin duit buat ini? Berapa duit kamu tahu? Wah, itu pasti, saya bilang, hakul yakin akan terbongkar. Tinggal masalahnya mau apa enggak. Dan sampai titik ini saya yakin polisi tidak akan melakukan seperti itu karena perintah dari atas tidak seperti itu. Gitu deh, sementara. Ya, terima kasih Bang Edi Mulyadi. Kalau tadi dengar penjelasan Bang Edi Mulyadi sudah disebutkan nama-namanya, bahkan tadi hari ini dari LBH, beberapa LBH ya, diantaranya yang saya kenal adalah dari Muhammadiyah juga sudah melaporkan ke Mabes Polri terkait pemagaran itu. Dan kalau tadi kita dengarkan dari dua pernyataan, Pak Khalid sudah sangat jelas pembelaannya terhadap negeri ini bukan, kalau kita lihat komentar-komentarnya tentang pernyataan Pak Khalid, para netizen bilangnya ini Pak Khalid cocoknya dari Menteri Maritim nih, kalau nggak menggantikan Wahyu Sekti Trenggono katanya. Menteri KKP, Menteri KKP. Menteri KKP dan Maritim juga katanya, cocok katanya beliau ini. Dan Rip, kemudian sebentar, tambah lagi dikit, Rip, sebentar, Rip. Iya, silakan. Jadi ketika tadi Kang Khalid mengatakan saya siap mengorbankan nyawa bla bla bla, saya jadi terharu sebetulnya.
Kemudian tiba-tiba Sama-sama. ingatan saya kembali ke peristiwa semalam. Jadi bagaimana karirnya duduk di tengah, lalu dia membagi di sebelah kiri dia kelompoknya pendukung PIK 2 Aguan, ya. Ada Hmm, bekas pejabat Bapeda provinsi, ada Irfan siapa namanya itu, ada Profi gitu ya. Dan sebelah hmm, kanannya ada Susan, Sekjen apa Kiara ya, organisasi advokasi nelayan. Tengahnya ada orang MUI, Ihsan Tanjung, lalu ada saya. Di depan ada dua meja juga, dua kubu, kubunya Khalid dan kubunya Tistasrin itu. Nah, saya jadi ketika Kang Khalid mengatakan saya rela mengorbankan nyawa saya berpikir-pikir karena bagaimana sih Tasrim. orang MUI Ihsan Tanjung ini kan kita berdebat banyak lebar karena beda pendapat, ya kan? Hmm. Karena beda pendapat yang memang dilatar belakangi oleh beda pendapatan. Beda pendapatan kan? Beda pendapatan gitu. Nah, tinggal bagaimana mempertanggungjawabkan sumber-sumber pendapatan ini karena dia kiai ngomongnya sopan ya nggak langsung jebret-jebret. Hmm. Jadi saya berpikir kalau Khalid dan kawan-kawan termasuk kita-kita ini kalau ngomong untung untungnya apa kita? Emangnya nelayan-nelayan Betul. kita belain itu warga Tangerang 8 kecamatan itu ngumpul duit nih Edi gue kumpulin ya ada yang bayar 5.000 10.000 buat ngasih honor lu belain kita gitu kan nggak ada kan tapi saya tidak ingin menuduh tapi akal nalar kita secara akal sehat itu sudah akan mengatakan bahwa kelompok sana mati-matian itu kemarin si Wesi itu Irfan Wesi itu menurut saya menjijikan sekali dengan mengutip ayat mengutip hadis itu menjilat-jilat Al-Quran menjijikan sekali. Jadi akhirnya, oh, itu hanya cocok itu berarti. Sehingga memang mereka bunyi apa dibayar untuk bunyi seperti itu. Kalau mereka bilang, lu nuduh gue, ya udah, saya juga bingung. Tapi ini kan jangan salahkan kubu satu bela rakyat dapat apa? Ini satu kubu lain Ya. mati-matian membela Aguan dan Pik 2 dapat apa? Kan tentu itu normal lah gitu. Gitu deh, makasih deh. Iya. Terima kasih Bang Edi Mulyadi.